Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama kami dalam acara Forum Diskusi Jabar Express yang akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal, mengenai isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan dunia usaha selama masa COVID-19. Oke, pada kesempatan ini kita telah hadir teman-teman dari Forum OSIS Jawa Barat yang akan memberikan berbagai macam cerita ya mengenai selama pelaksanaan PJJ, mungkin lebih ke suka dukanya dan harapannya ketika sekolah ini sudah dilaksanakan secara tatap muka ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari sebelah kanan saya, siapa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rifki Jiran Nugraha. Di sini saya sebagai Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat Generasi 8 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya dari Kota Bandung. Jabatan saya sebagai Kepala Departemen Divisi Kominfo. Iya. Kang Rizky sama Kang Ali ya? Ya panggilannya begitu ya? Boleh. Saya panggil Zidan aja. Oh, panggil Zidan. Ya, Iya. Kirain panggilnya Rizky. Iya, Kang Zidan sama Kang Ali ya. Selamat datang, terima kasih Kang Zidan sama Kang Ali atas kesempatannya. Mereka ini teman-teman ini adalah dari Forum OSIS Jawa Barat. Ya, dan calon pemimpin masa depan, insya Allah. Iya, amin. Ya. Baiklah, sekarang kita santai aja ya, Kang Zidan, Kang Ali, mengenai bagaimana sih pengalaman teman-teman sekolah nih, yang kalian ini kan masih sebagai siswa sekolah ya, untuk dalam pelaksanaan PPJ selama ini, bagaimana sih pengalamannya? Mungkin bisa diceritakan secara detail. Boleh Kang Ali, boleh, jangan saling tunjuk betul. Silakan dari Kang Jidan dulu lah. Ya. Oke. Pengalaman selama PJJ ya? Iya, betul. Gimana? Sebenarnya pengalaman PJJ itu gimana ya? Terlalu banyak hal yang baru sih. Iya. Karena kan kita biasanya dulu yang biasanya masuk kelas, terus ada jam istirahat, main betul. sama teman, belajar bareng, kerja kelompok dan lain-lain. Tiba-tiba datang pandemi, kayak rasa kita buat belajar itu udah berbeda lagi gitu kan. Soalnya yang biasanya kita bareng-bareng sekarang cuma sendiri di rumah. Agak ironis juga sih Kang, soalnya ya. Dulu kan kita kalau waktu kecil biasanya nih kita tuh dilarang main gadget gitu kan. Iya. Tapi sekarang karena dengan adanya PJJ ini justru jam 7 pagi kita udah natap gadget nih. Sampai jam 3 sore bahkan ya. Jam 7 pagi udah mandi belum itu? Kayaknya baru bangun. Ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore yang biasanya kita dilarang untuk main gadget, sekarang ya di depan gadget aja terus gitu. Dan itu mungkin untuk di awal-awal kita sulit untuk beradaptasi. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita berbulan-bulan gitu ya dengan kondisi seperti ini, kayaknya semua dari kita udah mulai bisa beradaptasi dengan kebiasaan itu. Artinya bisa menyesuaikan ya sekarang dengan kondisi selama pandemi ini dalam pelaksanaan PJJ ya. Kemudian ada nggak semacam kendala, mungkin ada cerita dari teman-teman Kang Jidan yang di tempat sekolah? Maaf, sekolahnya di mana Kang Jidan selama ini? Di SMN 1 Kota Tasikmalaya. Di SMA 1 Kota Tasikmalaya ya. Ya, di mana Kang Jidan, ada nggak cerita dari teman-teman yang lain mengenai selama PJJ yang dilaksanakan di SMA 1 Tasikmalaya itu? Cerita mungkin cerita kebanyakan ngeluhnya kali ya. Iya. Karena balik lagi ke poin tadi sih, kayak kita semua kangen dimana kita masa-masa ngumpul, kangen dimana kita belajar tapi sambil having fun gitu, sambil ketemu ya, sambil nongkrong ya, sambil santai itu gitu. Hal-hal yang tiap hari kita selalu diskusikan, kayaknya kangen ketemu. Iya. Bahkan kan rencananya kita semua tuh di kelas udah kayak persiapan buat study tour, persiapan buat liburan bareng sekelas. Tapi ternyata ada COVID ini, semuanya ya jadi meratapi semua itu. Iya. Sekarang kelas berapa nih? Kelas 12. Kelas 12 ya. Iya.
Oke, kemudian dari Kang Ali gimana pengalamannya nih Kalau pengawalan dari saya mah di Kota Bandung ya, SMA Iya, di Kota Bandung. Nah, Dari SMK Pasundan 3 Bandung. SMK Pasundan 3 Bandung ya. Iya. Ya, oke. Sama sih sama kayak Gidan, awalnya sih kebingungan tapi merasa senang juga gitu. Wah, ini kita belajar dengan cara yang baru nih, dengan cara online kayak Iya. gimana. Terus awalnya mah saya kebingungan gitu. Oh, gimana sih caranya? Ternyata di sekolah juga diterangkan gimana cara belajarnya, menggunakan aplikasi apa. Terus terkadang banyak teman-teman kesulitan juga dalam melaksanakan PJJ, dimulai dari kendala jaringan, dari kuota juga. Kuota ya. Banyak yang mengeluhkan gitu. Tapi sekarang karena aman ya kuotanya, Ya, karena ada alhamdulillah. subsidi dari pemerintah itu Ya, yang dari salah satu perusahaan telekomunikasi yang memberikan berapa itu 30 giga ya? Ya, Iya, alhamdulillah itu ya. terbantu. Terus Terbantu. sama dari pemerintah pusat juga. Pemerintah pusat juga sangat ada. terbantu. Terus proses paling kesulitannya tuh di mana kita terbiasa diajarkan langsung oleh guru gitu. Iya. Tapi diajarkan secara online gitu. Tapi guru tuh memberikan video tutorial tanpa ada video guru Iya, menjelaskannya iya, gitu. iya, Jadi iya. agak kesulitan. Ya, jadi sebelumnya gurunya merekam mungkin seperti itu ya, Iya. merekam dan dibagikan. Iya, Seperti itu ya dibagikan. kebanyakan. Kalau misalkan pertemuan secara daringnya melalui aplikasi Zoom Meeting atau dari Google sendiri sering dilakukan. Alhamdulillah sering. Sering ya. Dan gimana kesannya? Apakah rata-rata teman-teman itu serius gitu seperti belajar di tatap muka di kelas atau gimana? Apa ada bedanya? Apa baru bangun tidur kucek-kucek oh Zoom meeting Ibu seperti itu enggak? Ya mungkin sebagian ada yang seperti itu, tapi ada yang semangat juga, ada yang serius. Malah sebelum pembelajaran dimulai juga udah nanya ini linknya mana gitu. Iya. Ini mana, saya udah siap untuk belajar. Tapi kadang-kadang saya juga waktu itu pernah agak kesiangan langsung bangun tidur langsung buka Zoom meeting. Iya. Pengakuan yang jujur. Tapi nggak apa-apa kita lebih baik seperti itu ya. Kemudian Kang Gidan, untuk pembelajaran jarak jauh ya, kita masih pembelajaran jarak jauh ini, kira-kira apa sih yang perlu diberikan masukan atau pendapat dari Kang Gidan sendiri mengenai pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan oleh guru-guru? Apakah sudah baik yang metode-metode yang beliau berikan atau guru-guru berikan itu ke para siswanya? Gimana Kang Gidan? Mungkin tadi kan pertanyaan dari awal tuh gimana caranya supaya PJJ ini bisa lebih efektif mungkin ya. Nah sebenarnya kalau untuk menjawab hal ini tuh perlunya keselarasan antara semua unsur gitu Mas. Iya. Benar tadi dari pihak guru, lalu juga dari pihak pemerintah, dan juga dari kita sebagai siswa sendiri. Kadang juga nih siswa mengeluh dengan kondisi sekarang gitu, bosannya ini online segala macam. Bosan nggak? Ya itu kan biasanya seperti itu. Iya. Padahal ya kalau misalkan mindsetnya siswa itu udah kayak gitu terus, ya gak akan maju-maju juga gitu Mas. Betul ya. Kebanyakan mungkin nggak maju-majunya tuh kenapa? Apakah ketika tes kemarin itu banyak yang nyontek gitu, banyak yang searching di Google jawabannya atau gimana? Mungkin dari salah itu. Ya kita juga itu salah satu kelemahan dari daring mungkin ya bagi para siswa mungkin itu bagian daripada ikhtiar mereka. Ya tapi bagaimanapun selama ini pengawasannya gimana? Apakah orang tua nongkrongin atau gimana gitu enggak? Nah, mandiri ya. kebetulan saya pendiri sih. Karena orang tua juga kurang ngerti sama teknologi juga. Jadi yang mau awasin apa gitu. Dipikirnya main HP aja ya. Jadi betul-betul ya teman-teman kita ini sudah berinisiatif mungkin ya untuk melaksanakan PPJS. Oke, kalau misalkan nih sekarang rencana kebijakan pemerintah ya khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang merujuk pada aturan pemerintah itu akan kembali mengadakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Itu gimana nih pendapatnya? Apakah teman-teman sudah siap sebagai siswa nih? Dari Kang Ali dulu mungkin. Kalau dari saya sih siap, tapi ini yang paling dirindukan mungkin semua siswa di Jawa Barat juga ya.
untuk bersekolah kembali, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan mungkin dilihat dari kesiapan sekolahnya dulu seperti apa, kemudian dari apakah zona sekolah tersebut itu zona merah atau enggak, terus lebih ditingkatin lagi protokol kesehatannya. Soalnya kan agak sedikit gimana ya, beresiko untuk Jadi ada rasa khawatir juga. ya, ada rasa seperti khawatir itu, juga, ya. tapi ada rasa kangen juga untuk melaksanakan PJJ. Serba salah ya, mau ikut ya kita sih intinya tetap patuh pada protokol kesehatan, oke lah ya. Terus tetap patuh pada instruksi dari peraturan pemerintah mungkin ya, mengikuti peraturan dari pemerintah daerah setempat ya. Termasuk kalau misalkan Kang Ali di Kota Bandung ya di Kota Bandung, dan kemungkinan daerah yang di Tasik ya, di Tasikmalaya itu mungkin bisa aja berbeda pada teknis pelaksanaannya seperti itu. Kalau Kang Jidan gimana, Kang? Udah kangen nggak nih pengen sekolah? Kayaknya kangen sih. Ya pasti semua juga kangen, bahkan guru-guru juga kangen gitu. Iya. Soalnya gurunya sendiri juga bahkan kadang kalau PJJ kan merasa kesusahan dengan teknologi dan lain-lain. Iya. Gurunya aja udah kangen, apalagi muridnya kan. Kangen sama gebetan mungkin atau Enggak. apa ya, kan? Nah ya, tapi benar yang tadi disampaikan juga Ali, bahwasannya pemerintah juga harus sudah ada database mungkin ya. Iya. Sudah ada pengkajian bahwasannya apakah daerah ini sudah siap, apakah belum. Terus juga harus sudah ada survei bagaimana fasilitas sekolah dalam menaati protokol kesehatan ini. Apakah sekolah itu sudah punya fasilitas, misalkan mulai dari cuci tangannya, mulai juga dari pengecekan suhu badan, terus juga SDM dari lingkungan masyarakatnya gimana, pengetahuan dari sekolahnya gimana. Nah, mungkin pemerintah itu menjadi PR besar bagi pemerintah untuk bisa sampai ke hal-hal detail seperti itu. Nah, di SMA 1 Tasikmalaya itu sendiri sudah ada belum protokol kesehatannya mengenai fasilitas untuk cuci tangan atau seperti itu? Pernah nggak Kang Jidan sendiri datang ke sana ke sekolah selama masa PPJ ini? Barangkali pengen lihat gedungnya, kangennya pengen nongkrong di deket pohon mangga, barangkali ada pohon mangga di sana. Gimana? Kebetulan sekolah saya udah menerapkan itu semua sih, mulai dari awal memberikan instruksi buat melakukan pembangunan infrastruktur ulang nih masing-masing sekolah untuk protokol kesehatan. Nah, iya, untuk protokol kesehatan. Makanya dari awal alhamdulillah dari sekolah saya sendiri sudah siap. Ya siap ya. Kalau di SMA Negeri 3 ya? SMK Pasundan 3. Pasundan 3 ya? Pasundan 3 gimana? Udah siap. Kemarin waktu saya disuruh sekolah untuk pengembalian buku. Oh, pengembalian buku. Alhamdulillah di sana udah ada dipasang stiker buat jaga jarak. Kemudian di kelasnya juga saya lihat ada pembatas gitu. Jadi kesiapannya alhamdulillah sih siap. Kayak Jidan, tempat awal masuk sekolah sudah ada tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, kemudian diperiksa suhu badannya juga, kemudian udah siap lah. Artinya untuk fasilitas protokol kesehatan di sekolah ya mungkin sudah siap ya, khususnya di sekolah menengah tingkat atas ya, untuk SMA yang ada di Jawa Barat. Kalau ya kebijakan ini mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola SMA SMK yang ada di Jabar sudah menitik beratkan ya atau menekankan bahwa seluruh SMA harus memiliki fasilitas tersebut. Kemudian mungkin ini yang terakhir Kang Jidan, Kang Ali ya, selama PPJ sendiri kan kalau misalkan untuk PPJ itu atau belajar daring itu kan sebentar ya. Iya. Itu waktunya berapa lama sih? Kalau dari saya sih Sehari itu bisa berapa pelajaran? bisa 3 atau 4 pelajaran. 3. Kalau sudah 3 sampai 4 pelajaran. 4 pelajaran. Nah, sesudah itu ke teman-teman ini kemana nih? Apakah di rumah aja atau keluar atau gimana? Jujur, pasti pada nongkrong. Kadang kan kalau PJJ itu kita dapat pelajaran dari sekolah. Di sekolah itu kebanyakan Tugas ya, harus jadi bahkan setelah kita selesai pembelajaran di KBM, ya itu bahkan masih ngerjain tugas nih sampai malam bahkan. Gitu. Bahkan sampai nunggak sampai besok hari gitu. Besok hari ya. Tapi ya kalau main ya terkadang lah ya. Ya paling sesuai dengan keperluan. Keperluan. Tapi
diperhatikan juga protokol kesehatannya Iya. dan lain-lain. Iya, kalau di rumah aja kayaknya bosen sih, saya pasti merasakan itu. Gitu. Nah, kalau Kang Ali sendiri gimana? Sama, jadi setelah belajar mungkin ke warung lah atau main, tapi Nggak terlalu jarang jauh sih, lah ya. nggak terlalu jauh. Nggak misalkan piknik ke gunung misalkan, enggak ya, enggak seperti itu kan ya. Terus kalau misalkan ada keperluan organisasi ya paling keluar dengan menerapkan protokol juga. Iya, Terus kalau tetap. udah belajar ya untuk kayak menghilangkan rasa bosan dari belajar itu paling bermain game online atau enggak ya nonton TV, nonton YouTube gitu. Iya, seperti Lakuin itu. hobi lah ya. Ya, hobi. Hobi ya. Tapi artinya tugas itu bukan menjadi sebuah beban ya untuk teman-teman sekolah. Ya mungkin di awal pastinya iya sih. Iya. Waktu di awal karena beda banget rasanya. Tapi balik lagi ke poin tadi, setelah kita mungkin udah beradaptasi Ya. sekian lama gitu. Jadi ya tugas nggak terlalu membebani kita lah, bisa saya katakan. Oke. Sudah beradaptasi. Sudah oke ya artinya. Jadi sekarang mau PPJ dilanjutkan tidak jadi masalah, oke aja. Atau mau pertemuan tatap muka, belajar tatap muka secara langsung juga oke, seperti itu. Iya. Iya, pokoknya sebagai siswa kita mengikut aja ya. Iya. Seperti itu, mengikuti kebijakan dari pemerintah, intinya siswa sih siap. Iya. Kalau pendapat kalian udah pernah nggak nanya ke orang tua? Mungkin Pak, Bu, nanti mau belajar secara langsung nih tatap muka gimana? Ada nggak rasa kekhawatiran dari mereka para orang tua, dari orang tua Kang Jidan atau dari Kang Ali sendiri? Nah, kalau dari saya sejauh ini respon orang tua sangat positif karena kebetulan orang tua juga guru. Oh gitu. Jadi orang tua juga ngerasain gimana sulitnya menyampaikan ilmu gitu lewat daring. Iya. Bahkan orang tua juga dari dulu pinginnya ya langsung aja gitu ada kesempatan buat tatap muka dan adanya kesempatan nanti 2021 itu jadi kabar baik lah bagi keluarga saya juga. Kalau dari Kang Ali gimana? Orang tua ada nggak? Ada sih ada, tapi kalau misalkan yang kayak tadi saya bilang itu boleh aja untuk tatap muka, tapi asalkan protokol kesehatannya tetap dijaga gitu, diperketat lagi sebagaimananya gitu. Iya. Oke, mungkin perbincangan singkat kita sampai di sini ya, Kang Jidan, Kang Ali ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadikan sebuah manfaat ya, khususnya masukan bagi pihak sekolah dan pihak yang terkait, khususnya Distrik Provinsi Jawa Barat ya. Ini adalah suara murni dari para teman-teman siswa Forum OSIS ya mengenai sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan dan sistem pembelajaran langsung yang akan atau rencananya dilaksanakan di bulan Januari. Tapi keputusannya belum ini ya, belum masih. Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak Kang Jidan, Kang Ali atas kehadirannya di Jabar Express. Semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan ingat pesan Ibu, selalu jaga protokol kesehatan dan selalu rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum vitamin dan tetap jaga jarak. Oke, terima kasih, tetap semangat.